Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yakafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fihi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa hadir bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni menunaikan salat Jumat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak, kemudian menjadi suri teladan bagi kita semua. Sebagai khatib, penting untuk kita saling mengingatkan bahwa marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Jumat ini kembali untuk mengingatkan bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana banyak peristiwa penting di dalamnya, termasuk di dalamnya ibadah haji, kemudian ibadah kurban. Mungkin tahun ini kita di Indonesia tidak berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi kita berharap mudah-mudahan tahun-tahun mendatang Allah mengangkat apa yang menjadi mewabah pada hari ini untuk kemudian membuat kita bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Pada kesempatan Jumat kali ini saya akan banyak membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah kurban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena haji tahun ini tidak bisa, maka bagi yang berkemampuan tidak berkesempatan untuk melaksanakan haji, mari maksimalkan kesempatan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah.
Allah sudah menegaskan, Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu kita hitung. Dalam ayat lain dikatakan bahwa wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Mulai dari tingkatan nikmat berupa harta, kemudian tingkatan berupa nikmat kesehatan, bahkan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah nikmat iman. Karena kenapa? Nikmat iman inilah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman inilah yang menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita untuk datang beribadah di tempat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang diberi kesehatan, betapa banyak orang yang diberi kekayaan, tapi belum tergerak hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tergerak hatinya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan salat, kemudian diperintahkannya kita untuk berkurban bagi yang mampu. Perintah berkurban ini bukan hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi jauh ke belakang rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya, bahkan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk berkurban. Namun caranya berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa anak Nabi Adam, Kabil dan Habil, diperintahkan untuk berkurban, namun berkurban sesuai dengan profesinya. Ada yang berkurban dengan tanaman kalau dia adalah seorang pekebun, ada yang berkurban berdasarkan profesinya, kalau dia pedagang maka berkurban dengan dagangannya. Kemudian kalau dia peternak maka dia berkurban dengan ternaknya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah berkurban ini menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah muakkad, hampir sama dengan wajib. Namun sebagian kecil ulama mewajibkan hal ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Kautsar tadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang disalahpahami oleh masyarakat muslim pada umumnya tentang kurban. Ada yang beranggapan bahwa kurban itu seperti akikah, ibadah hanya dilakukan seumur hidup, satu kali dalam seumur hidup. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh istrinya Siti Aisyah, dia mesawatu mawang Siti Aisyah, bahwa saya pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil 2 ekor domba, 2 ekor kambing. Kemudian diperintahkan lagi saya untuk mengambilkan pisau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekornya dengan mengucapkan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kata Rasulullah, puang, dengan nama Allah, kata Rasulullah, terima apa yang menjadi kurban Muhammad bersama dengan keluarganya, hanya dengan seekor domba atau seekor kambing. Dipotong lagi yang kedua dengan mengucapkan bismillah, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad. Puang, tarimai, ya rebe saya kurbankan untuk umat Muhammad yang tidak mampu berkurban, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang sesama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mampu berkurban pada saat hari raya kurban, maka 1 kambing cukup dengan niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Olehnya itu, andai temauang mesa tahu, mesa weke, pitu saping, pitu tahu.
pitu sapi malai bisa untuk 7 kepala keluarga. Insya Allah kebaikannya akan didapatkan oleh seluruh anggota keluarganya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dengan anggapan seperti ini tadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kadang-kadang memberatkan kita untuk melaksanakan kurban. Kita beranggapan bahwa satu kambing satu orang, padahal satu kambing bisa untuk seluruh dalam satu anggota keluarga, hadirin, berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang saya kutip tadi, Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi", barang siapa yang mampu berkorban tetapi tidak berkorban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala yaqrabanna musallana", janganlah dia mendekati tempat salatku, sempat salat kita. Kalau dilihat hadis ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menyampaikan secara lembut, tetapi ini adalah merupakan peringatan keras buat kita. Bagi kita yang sudah mampu berkurban tetapi tidak berkurban, laulora pangimawar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat salat kami. Tidak usah pergi salat Idul Adha kalau orang yang mampu berkurban tetapi tidak berkurban pada tahun itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu tahun pun yang dilewatkan kecuali melaksanakan kurban. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dalam keadaan paceklik atau umat Islam butuh pendanaan untuk pengembangan agama Islam, maka dia hanya berkurban dengan 2 ekor kambing, 2 ekor domba. Tetapi dalam riwayat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban untuk dirinya 1 ekor unta atau 1 ekor sapi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketika kita berkurban dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan banyak ganjaran yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, agama kita mengajarkan bahwa bukanlah daging dan darahnya itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keikhlasan kita untuk berkurban itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurban sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diambil dari kata kurban itu sendiri sama dengan qaribun, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan sesama manusia, karena kita bisa berbagi dengan ibadah sosial kita, mengorbankan apa sesuai dengan kemampuan kita, kemudian bisa memberikan pengganjal perut kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Demikianlah yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada wa kafar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fihi kitabil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma khulafaur rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati wa baqiyatis sahabah wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar al afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah. Allahu